Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 16 Agustus 2025. Pujian dan syukur pada Tuhan atas kasih-Nya boleh menyertai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Tuhan boleh menganugerahkan kami hari baru. Sepekan Tuhan boleh menyertai dalam seluruh kehidupan kami. Dan karena itu kami percaya semua yang boleh kami alami adalah kasih karunia. Berkati firman-Mu yang akan kami baca, hendak kami renungkan, senantiasa menjadi topangan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan 1 Samuel pasal 5, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Tabut Tuhan di tanah Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu dan membawanya ke kuil Dagon. Mereka menempatkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi, keesokan harinya tampaklah Dagon jatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi keesokan harinya ketika mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon jatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Kepala Dagon dan kedua telapak tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon yang tertinggal. Itulah sebabnya Imam Dagon dan semua orang yang memasuki kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu kuil Dagon di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan berat menekan orang Asdod dan menggentarkan mereka. Ia menulahi mereka dengan benjolan-benjolan baik Asdod maupun daerahnya. Melihat hal yang demikian, orang Asdod berkata, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal bersama kita, sebab tangannya keras menekan kita dan Dagon ilah kita." Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Orang Asdod bertanya, "Apakah yang harus kita lakukan dengan tabut Allah Israel?" Jawab raja-raja itu, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad." Lalu mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, tangan Tuhan juga mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, timbul benjolan-benjolan pada mereka dari anak-anak sampai orang dewasa. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Setibanya tabut Allah di Ekron, orang Ekron berteriak, "Mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita untuk membinasakan kita dari bangsa kita." Sebab itu mereka mengirim orang kepada semua raja kota Filistin supaya berkumpul. Mereka berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel kembali ke tempatnya, agar tidak membinasakan kita dan bangsa kita." Terjadilah kegemparan maut di seluruh kota itu. Di sana tangan Allah sangat berat menekan. Orang-orang yang tidak mati ditulahi dengan benjolan-benjolan dan jeritan kota itu naik ke langit. Sedemikian jauh bagian firman Allah yang telah kita baca dan hendak kita renungkan bersama-sama. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Tema perenungan kita tetap menolak. Tontong mengkailing. Saudara-saudara, kisah dramatis tentang tabut Allah dan Dagon dalam perikop ini sedang mengungkapkan keunggulan dan kekuasaan Allah atas semua sembahan manusia, yang dalam kisah ini diwakili oleh Dagon. Dalam agama orang Kanaan, Dagon adalah ayah dari dewa Baal. Orang Filistin berpikir dan percaya bahwa kemenangan mereka atas Israel adalah kemenangan Dagon atas Allah orang Israel, yang ditandai juga dengan direbutnya tabut Allah. Cukup mengherankan saudara-saudara bahwa meskipun kejadian yang menimpa Dagon dan bencana yaitu tulah dalam bentuk penyakit tumor atau borok-borok
melanda mereka di Asdod, di Gat, dan Ekron, mereka tetap tidak berubah pikiran bahkan sikap. Mereka hanya melahirkan tradisi beragama baru yang yakni tidak menginjak ambang pintu Dagon untuk mengingat peristiwa tumbangnya Dagon. Mereka tetap mengandalkan Dagon meski kematian dan borok-borok menimpa mereka sebagai pertanda kekuatan kuasa Allah sungguh tak tertahankan. Mereka hanya melihat keunggulan Allah sebagai yang memberi tekanan, dan kuasanya tak akan terpengaruh lagi jika tabut Allah dikembalikan ke tempatnya. Saudara-saudara, Allah sebenarnya hendak menyatakan dirinya sebagai yang mengatasi semua dan tak tertandingi supaya orang Filistin bertobat, menerimanya dan memperoleh hidup. Penolakan terhadapnya hanya akan mendatangkan malapetaka, bahkan kematian. Sebaliknya, saudara-saudara, menyambut dia akan membawa kebaikan dan kehidupan. Karena itu, saudara-saudara, Allah menyatakan diri dan kehadirannya melalui berbagai cara, dan penyataan yang penuh dan sempurna adalah di dalam dan melalui Kristus anak tunggalnya. Berhadapan dengan dia yang selalu menawarkan kehidupan, setiap orang harus memilih, menolak atau menerima. Menerima berarti hidup, dan menolak berarti binasa. Kita bisa lihat dalam Injil menurut Yohanes pasal 3 ayat 16 dan surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 2 ayat 15 sampai 16. Penerimaan itu menyangkut perubahan yang radikal dan menyeluruh, perubahan yang berpangkal pada pikiran, yaitu pertobatan. Karena itu, saudara-saudara, waspadalah, jangan sampai perubahan hanya terjadi pada aspek tradisi atau ritual peribadahan, perubahan perilaku ataupun perbuatan-perbuatan. Allah menghendaki supaya kita semua sungguh berpaling kepadanya dengan segenap hati dan pikiran. Jadikan firman Tuhan sebagai pegangan, sekaligus yang mengingatkan kita tentang tindakan dan perbuatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas Engkau mengingatkan kami tentang betapa kemahakuasaan Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan setiap perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh terus menjadi pelita yang menyala dan memberi kehangatan pada semua. Demikian kami berdoa, kiranya hari ini seluruh aktivitas kami boleh kami lalui di dalam tuntunan kasih Tuhan, dan lewat sepekan perjalanan hidup kami boleh selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapa, peliharakan kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan harian edisi Sabtu 16 Agustus 2025. Dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih kami menyapa ibu bapak saudara-saudara. Kiranya senantiasa dikuatkan, ditopang, dan menjalani hidup dalam damai sejahtera. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.